Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Pojia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan membahas mengenai metodologi pembelajaran PAI. Adapun yang harus kita pahami di sini, yang pertama mengenai pengertian metodologi. Di sini pengertian metodologi saya ambil dari 5 sumber. Pengertian metodologi dari sumber yang pertama. Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Sumber yang pertama ini saya kutip pengertian metodologi berasal dari Wikipedia. Kemudian dari sumber yang kedua, pengertian metodologi adalah cara yang dipakai untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan cara tertentu tergantung dari realitas apa yang dikaji. Nah, sumber yang kedua ini saya kutip dari suatu jurnal Universitas Rahaja Syafridawati 26 Oktober 2020. Kemudian sumber yang ketiga, metodologi adalah cara sistematik yang dipakai untuk menggapai tujuan. Di sini saya kutip menurut Pasaribu dan Simanjuntak pada tahun 1982. Kemudian berasal dari sumber yang keempat, metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk menggapai suatu tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Muhammad Arifin, Jakarta, 1996, halaman 61. Kemudian sumber yang kelima, pengertian metodologi. Di sini adapun pengertian metode dengan metodologi yaitu metode adalah bagaimana orang memperoleh ilmu, sedangkan metodologi adalah ilmu tentang untuk tahu bagaimana harus mengetahui. Nah, dari 5 sumber tersebut, pengertian metodologi menurut saya di mana metode adalah jalan atau cara yang harus dilalui untuk menggapai suatu tujuan. Sedangkan metodologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang digunakan atau dipakai dalam pekerjaan mendidik. Kemudian yang harus kita pahami yang kedua, mengenai pengertian pembelajaran. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih itu pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih belajar dan mengajar, karena kedua ini sangat berkaitan erat pada suatu pengertian pembelajaran. Nah, di sini belajar itu adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seorang atau seorang siswa. Sedangkan mengajar adalah membimbing suatu kegiatan belajar. Siswa mengatur dan mengarahkan, mengkoordinasikan lingkungan yang ada di sekitar siswa, sehingga mampu mendorong, menumbuhkan siswa tuh dapat melakukan kegiatan belajar. Menurut Nana Sudjana. Kemudian mengajar menurut Zakiah, Dazat dan kawan-kawan adalah teknik menyampaikan suatu bahan ajaran. Nah, sekarang dari kedua penjelasan mengenai belajar dan mengajar, maka pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dalam belajar dengan suatu lingkungan belajar. Nah, dapat saya simpulkan di sini bahwa pembelajaran adalah suatu proses sistematik yang terarah untuk memberikan pengetahuan kepada anak didik
agar terjadinya perubahan pada anak didik tersebut. Kemudian kita harus mengetahui apa pengertian metodologi pembelajaran PAI. Nah, dalam memahami pengertian metodologi pembelajaran, maka ada sistem pengertian metodologi pembelajaran, yaitu sistem yang pertama, didaktik umum atau teori umum. Yang kedua, didaktik khusus atau teori khusus. Nah, didaktik umum, menurut didaktik umum, metodologi pembelajaran adalah sebuah ilmu dalam mengembangkan cara yang dilalui dalam proses pembelajaran yang berupa prinsip-prinsip umum dalam mengajar. Sedangkan menurut didaktik khusus, metodologi pembelajaran adalah sebuah ilmu yang membahas cara yang paling efektif dan efisien yang dapat digunakan guru dalam menyajikan materi pada saat kegiatan belajar mengajar. Kesimpulan menurut saya, metodologi pembelajaran PAI adalah sebuah ilmu atau kemampuan yang dimiliki pendidik tentang bagaimana cara dalam proses pemberian pengetahuan pada anak didik sehingga terjadinya perubahan pada anak didik itu berdasarkan pada pendidikan Islam hingga tercapainya tujuan pendidikan seperti yang diharapkan. Kemudian fungsi metodologi. Di sini ada 3 fungsi metodologi. Yang pertama, penemuan, di mana penemuan ini kita dapat memperoleh data dari penelitian merupakan data-data yang belum pernah diketahui atau data-data yang baru. Kemudian pembuktian, di mana fungsi pembuktian ini berfungsi memperoleh data yang dari penelitian digunakan untuk membuktikan keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, atau bisa dikatakan pembuktian ini yaitu cara untuk membuktikan kebenaran data tersebut supaya kita tuh tidak ragu lagi terhadap apa yang diteliti. Kemudian yang ketiga, pengembangan, di mana data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memperdalam atau memperluas pengetahuan yang telah ada dari penelitian yang sudah kita uji kebenarannya, maka kita kembangkan agar semakin luas lagi pengetahuan yang sudah kita dapat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.